Halo, assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan bahas Huawei MatePad Pro. Tenang, kali ini kita bahas dari sisi tech reviewer ya, bukan dari kacamata seorang fans lagi. Yang perlu kita telah saat ini adalah Huawei memang sedang dituntut untuk kreatif ya, setelah trade ban dari Amerika masih membuat mereka tidak bisa menggunakan Google Mobile Service. Jadinya, 3 produk baru yang Huawei rilis di Indonesia kali ini adalah 2 buah laptop dan 1 buah tablet high-end. Ya, Huawei MatePad Pro ini memang adalah tablet flagshipnya Huawei ya, bisa dilihat dari spesifikasi yang diusungnya. Huawei MatePad Pro ini hadir dengan prosesor High Silicon Kirin 990, layar 2K dengan bezel yang sangat tipis di semua sisinya, dengan punch hole kamera di dalamnya juga ya, dan jangan lupakan 4 buah speakernya yang merupakan speaker dari Harman Kardon. Sudah kebayangkan gimana ngerinya spesifikasi dari tablet ini? Nah, mungkin sebagian penonton akan komentar ya, tablet bagus-bagus buat apa kalau nggak ada Google-nya? Nah, komentar ini sebetulnya nggak salah juga ya, tapi bagi saya sendiri ini bukan sepenuhnya jadi deal breaker. As for me, selama itu bukan smartphone daily driver yang saya pakai email-emailan, searching tempat, dan pesan makanan di ojek online, dan juga bukan buat buka YouTube Studio, serius nggak masalah, coba aja lihat laptop saya, kan laptop pakai Windows ya, tanpa GMS, semuanya saya akses dari browser saya. Kira-kira seperti itu juga ya MatePad Pro bagi saya, bahkan sebagian besar aplikasinya saya install dengan menyalin dari Huawei P30 Pro melalui fitur phone clone ya. Dan aplikasi di App Gallery juga makin banyak kok. Kalau tidak ada juga, kan bisa cari APK-nya di APK Mirror. Nggak ada juga, ya, seperti biasa ya kayak laptop pakai browser. Semisal saat ini nih, kan Google Keep nggak ada ya, jadi saya buka Google Keep-nya di browser, saya login di situ, lalu saya taruh icon atau shortcut dari browsernya itu ke halaman Google Keep di home screen saya. So far sih masih enak ya pakainya, walaupun tentu akan lebih enak lagi kalau pakai native apps-nya. Dan jangan lupakan juga adanya fitur multi-screen collaboration, di mana Huawei P30 Pro saya bisa diakses dan dikontrol langsung dari tablet ini tanpa delay loh. Jadi kalau saya swipe di layar di tablet ini beneran ngikutin di smartphone-nya. Dan bagi saya, ini udah kayak ngakses Google Apps langsung jadinya ya, walaupun pakai trik menggunakan multiscreen dari handphone saya. Di luar masalah itu, saya mau bahas dulu layarnya ya. Berulang kali saya posting di IG, teman-teman pada komen, kok kayaknya tajam banget ya? Padahal video Kamen Rider yang saya tonton dan foto sebetulnya masih menggunakan resolusi Full HD. Tapi memang di layar 2K dari MatePad Pro ini nampak tajam banget ya. Dan saya sudah nggak perlu lagi Bluetooth speaker ya ketika pakai tablet ini. Speakernya kan ada 4 ya, 2 di kiri dan 2 di kanan. Jadi depth-nya kerasa banget, powernya juga ada banget, bikin saya bisa menikmati konten multimedia secara paripurna lah ya di tablet ini. Enak banget buat nonton, buat YouTuber, bahkan sekedar dengerin musik sambil ngetik pun udah enak banget. You're a superhero. Jadi, buat kamu yang mencari tablet buat hiburan, buat menikmati berbagai konten multimedia dari Spotify, Netflix, YouTube, kayaknya ini adalah salah satu tablet yang tepat ya buat kamu, walaupun tentu saja harus ada budgetnya ya. Karena memang ini dijual di level harga yang cukup premium, 11 jutaan, walaupun di Shopee saya nemu yang jual 10,5 juta ya garansi resmi. Tapi kalau kamu minat, sebelum beli di harga yang lebih murah, kamu pastikan dulu tanya ke penjualnya apakah di harga segitu sudah dapat keyboard case-nya dan juga M Pencil-nya ya. Huawei M Pencil ini sangat berguna buat kamu yang suka gambar-gambar di tablet, dan keyboard case-nya ini bagi saya wajib dimiliki karena selain buat nyaman mengetik, juga membuat proteksinya lebih enak ya saat dibawa-bawa. Jadi pastikan sebelum beli, tanya ke sellernya apakah dapat 2 aksesoris penting ini atau tidak ya. Kedua aksesoris ini bisa dikenali langsung oleh MatePad Pro ini dengan NFC. Jadi begitu kamu berdirikan tabletnya di stand keyboardnya ini, dia akan langsung meminta koneksi Bluetooth dinyalakan untuk connect ke keyboardnya ini. Hal yang sama berlaku ketika kamu tempelkan Huawei M Pencil ini di bodinya dari MatePad Pro ini ya. Jadi dia akan langsung juga minta koneksi untuk di pairing dengan si M Pencil ini. Termasuk untuk chargingnya, kamu tinggal tempelkan M Pencil di body dari MatePad Pro ini. Karena memang MatePad Pro ini juga punya reverse wireless charging ya. Dan asyiknya, di kondisi layar mati kamu langsung bisa membuat catatan di layar dari Huawei MatePad Pro ini. Cukup sapukan pensil ini ke layarnya, nanti akan tersimpan di aplikasi Notepad ya. Semua catatan yang kamu gunakan menggunakan pensil ini. Dan juga ada aplikasi drawing ya di MatePad Pro ini yang bisa mengenali pressure atau tekanan ya, salah satu kuasnya, sehingga buat gambar-gambar harusnya udah enak ya. Saya sendiri memang bukan penggambar, bukan pelukis, jadi M Pencil ini kebanyakan saya pakai buat nulis saja atau buat ngajak main anak saya mewarnai ya. Dan kalau kamu multitasker berat, Huawei MatePad Pro ini juga punya desktop mode, di mana mode ini membuat Huawei MatePad Pro ini nampak seperti laptop beneran. Ada tombol startnya, ada start barnya,
Dan semua aplikasi bisa dimunculkan langsung bersamaan secara multitasking menggunakan kontainer window dari masing-masing aplikasinya. Jadi kamu bisa munculkan semua dan pindah-pindah antar aplikasi dengan lebih mudah lagi. Jadi udah kerasa kayak laptop beneran. Performanya gimana? Dengan RAM 6GB sih multitasking nggak pernah jadi masalah ya. Apalagi HiSilicon Kirin 990 ini juga punya performa yang gegas. Skor Antunya di atas 400 ribuan dan juga dipakai bermain game PUBG Mobile masih sangat enak banget. Walaupun memang masalah adaptasi ukuran layar yang besar ini, tentu saja itu yang akan membuat kamu butuh waktu lebih banyak lagi buat bisa enjoy the game ya. Karena memang lebih berat juga dan lebih bongsor juga saat dipakai main game ya. Termasuk saat menggunakan keyboard case-nya. Walaupun ini spacing-nya cukup antara tombol dan key travel-nya juga kerasa enak banget. Tapi kan ini nggak full size ya ukurannya, nggak seperti keyboard-keyboard pada umumnya di laptop 14 inci. Ini hanya 10,8 inci, lebih compact tentu saja si ukuran keyboardnya, jadi mungkin ada masalah typo-typo sedikit karena masalah posisi tombolnya rada beda, jaraknya rada beda antara tombol di keyboard ini dan keyboard biasa yang full size. Jadinya tetap sih akan butuh waktu sampai kamu biasa menggunakan keyboard case ini. Kameranya mungkin tak saya bahas banyak-banyak ya, karena saya rasa semua orang juga nggak akan nyaman foto-foto menggunakan tablet sebesar ini. Berat tentu saja, ngarah-ngarahinnya aja nggak enak banget. Tapi yang paling krusial adalah kamera depannya ya. Buat video call atau meeting online, ini harusnya bisa diandalkan. Dan so far so good sih buat video call atau meeting online, bahkan buat face unlock-nya juga ini kerasa cepet banget. Jangan lupa kameranya ada di dalam punch hole di layar ya. Jadi kamu lihat ke kiri atas setiap kali mau video call atau online meeting di tablet ini. Dan kamera belakangnya ini cukup tajam juga. Bahkan saya coba di kondisi indoor, hasilnya tetap bright, tetap jernih. Karena memang untuk ukuran tablet, ini kamera belakangnya cukup besar juga ya di 13 megapiksel. Dan yang saya suka adalah hampir semua mode yang ada di Huawei P30 Pro juga ada di mode kamera dari MatePad Pro ini. Bahkan mode Pro-nya tetap sama lengkap, ada manual fokus, ada manual ISO, shutter speed, dan lain-lain. Tetap lengkap ya, pokoknya jadinya enak banget buat dipakai. Pakai apa ya? Bikin konten kayaknya enggak juga ya. Mungkin kalau kita lagi butuh sesuatu, butuh foto langsung buat dikirim, ketika misalkan mau kirim email dari tablet ini, jadinya bisa dipakai langsung ya kameranya. Ya pokoknya silakan deh disimak hasil foto dan video dari tablet ini. Monggo. Hai, ini contoh perekaman dengan kamera depan dari Huawei MatePad Pro ya. Seperti ini, kira-kira enak nggak buat dibikin video callan atau meeting online pakai kamera depannya? Kayaknya buat ngevlog masih lumayan juga ya. Ini 8 megapiksel ya kamera depannya. Dan kita switch ke kamera belakang ya. Ini perekaman dan kamera belakangnya. Saya akan gerakkan ke sana kemari. Tapi jangan terlalu berharap bahwa perekaman videonya sebagus smartphone ya. Karena kan tablet jarang juga dipakai bikin konten seperti ini. Tuh kan. Ini saya masih pakai keyboard case-nya, nggak dilepas. Jadi jatuh barusan keyboardnya. Oke, kita putar deh si Ankh-nya. Ayo Ankh, masuk frame nih. Keren ya. Hai, ini indoor dan udah sore mau maghrib ya. Seperti ini, cahaya kurang untuk rekaman videonya. Masih lumayan ya, walaupun kedayamannya udah lumayan berkurang. Tapi buat video call doang sih cukup lah ya. Overall, saya senang ya dengan Huawei MatePad Pro ini. Ngelihat layarnya senang, dengerin audionya senang, portabilitasnya senang, aksesorisnya juga bikin saya senang. Dan saya berharap pandemi ini segera berakhir ya, biar saya bisa kerja di cafe lagi. Kayaknya bawa-bawa MatePad Pro ini ke cafe cocok banget ya, buat kerjaan ringan kayak ngetik, ngedit foto, posting-posting di sosial media, balas-balasin komen. Kayaknya ini udah enak banget, udah kayak bawa laptop, udah ada keyboardnya segala macam, tapi ringkas dan portable, tapi tetap powerful juga. Untuk pengeditan video, saya lakukan di sini ya, tapi tetap pakai Filmora sih, walaupun sekarang pakai versi yang Go ya di Android.
Nggak pakai Adobe Premiere Rush karena ternyata di App Gallery masih statusnya ditunggu ya, masih belum tersedia. Dan untuk bikin video simple sih, ini udah enak banget ya, udah kuat lah, ngedit, ngerender, udah nggak masalah. Sementara untuk battery life sendiri, ini juga cukup hemat ya, dengan penggunaan sebagai tablet yang banyakkan standby-nya dibanding nyala terusnya. Ini bisa bertahan antara 4-5 hari dengan pola pemakaian ringan ala saya ya. Saya nggak terlalu berat pakainya. Tapi yang saya lihat di reviewnya Nerd Reviews, ini mampu bertahan 2 hari ya dalam pemakaian yang lebih intens. Nah jadinya overall saya adalah pemakai dari MatePad Pro yang puas dengan performanya, dengan build quality-nya, dengan desainnya, layar yang indah, bezelnya yang tipis, termasuk aksesorisnya juga yang sangat membantu banget buat produktivitas saya. Betul bahwa tablet ini masih tidak memiliki GMS ya atau Google Mobile Service dan punya level harga yang masih tergolong premium. Tapi bisa dibilang semua yang ditawarkan oleh laptop ini termasuk multi-screen collaboration-nya dengan Huawei P30 Pro membuatnya terasa sangat worth it ya dimiliki di level harga segini. Termasuk masalah prestis loh, kalau orang lihat kamu pakai tablet seperti ini, udah kerasanya keren banget lah ya pasti. Untuk saat ini saya masih galau untuk melepas iPad mini 5 saya atau tidak, atau kita perlu buatkan komparasinya dulu sebelum membuat keputusan apakah saya akan melepas iPad mini 5 saya atau tidak. Boleh komen ya, apakah perlu buat komparasi seperti itu atau tidak? Reviewnya cukup sampai di sini dulu. Saya mau menikmati kembali tablet ini buat menikmati konten-konten multimedia dan juga ngetik-ngetik. Dari Kota Cimahi, Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally, see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having